Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para penguji serta Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ibadul Mustafa SPDI, peserta mahasiswa PPG LPTK IAIN Bukit Tinggi Angkatan 2 tahun 2021 dengan NIM 2112124 nomor peserta PPG 1507140000333. Pada hari ini akan melaksanakan salah satu syarat uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran PAI dengan tema Ayo Membayar Zakat, subtema mustahil, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, di kelas 6 SD 114 Terlepas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya, mohon saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat masih ya? Masih. Alhamdulillah. Anak-anak sudah siap belajar kita hari ini? Kalau siap, silakan keluarkan bahan ataupun pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut belajar, terlebih dahulu Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Dari Angga. Siapa lagi? Rahman. Apa keterangan ini? Sakit. Ya, kita doakan ya pesan yang sakit ya. Bapak. Amin Allahumma. Amin. Iqbal sehat? Ngapa lesu? Belum makan ya? Nah, kita lagi kita pulang makan banyak-banyak di rumah ya. Ya Pak. Nah, di rumah masih? Masih. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Siap, gerak, doa mulai. Sudah siap kita belajar ya? Ya Pak. Namun sebelum kita lanjut pelajaran, Bapak ingin tahu keadaan kelas kalian apakah sudah bersih semuanya? Sudah. Berarti anak kelas kami luar biasa ya, sangat menjaga kebersihan. Kalau ada sampah kita buang kemana? Baik anak Bapak, coba bahan kursinya itu diluruskan, jangan menyot-menyot ya, dirapikan meja. Iya. Supaya tambah rapi. Kalau rapi kita enak belajar ya. Ya Pak. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sebelum Bapak lanjutkan pelajaran baru, Bapak ingin tanya dulu tentang materi yang lama. Kira-kira masih ingat tidak dengan materi yang lama? Masih. Luar biasa. Berarti masih ingat ya? Coba kalau katanya masih ingat, pelajaran minggu lalu tentang apa coba? Tentang zakat. Apa yang kita bahas pada minggu lalu? Tentang macam-macam zakat. Ada berapa jenis zakat? Apa saja nak? Masih ingat. Terus apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Iya, ada jenis zakat yang wajib dizakati. Terus itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Berarti anak-anak Bapak masih ingat dengan pelajaran yang lama. Alhamdulillah. Dan karena itu, karena materi lama masih diingat, mari kita lanjutkan materi baru ya. Nah, ini kita lanjut materi baru. Namun ada baiknya sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin kasih semangat dulu supaya siang hari anak Bapak ini tambah semangat untuk belajar. Coba silakan berdiri semuanya. Berdiri. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat,
anak semua. Jadi kalau Islam kita tapi kalau nakal maka anak bapak kalau ingin jadi anak soleh jadilah anak yang baik ya. Jangan apa tadi? Jangan nakal. Kalau di kita jadi anak soleh itu pasti disayang sama orang tua sayang, guru pun juga sayang. Jadi anak bapak untuk hari ini ya kita akan masuki pelajaran baru yaitu tentang mustahik. Apa itu mustahik? Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, oleh karena itu sebelum bapak lanjut, bapak juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, anak-anak, perhatikan. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis ya ayat ataupun dalil orang yang berhak menerima zakat. Nanti akan dipelajari tentang dalil yang membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, nanti kita akan membahas juga tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya pula Pak, harapan Bapak setelah pembelajaran ini kalian dapat mampu ya menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Paham kira-kira? Pak, mungkin di antara kalian kan sudah ada itu buku paket yang dibawa di rumah, sudah membaca juga. Coba sebelum Bapak yang menjelaskan, Bapak ingin tanya, kira-kira apalah hadis, dalil ataupun firman Allah yang membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat? Kira-kira sudah ada yang tahu nggak? Apa? Surat apa yang membahas tentang? Surat At-Taubah ayat 60. Tepuk tangan semuanya. Kalau Bapak tanya ada berapa jumlah golongannya, sudah tahu? Tahu. Ada berapa? 8. Wow, ada 8. Berarti setidaknya anak Bapak ini sekarang sudah tahu nih, dalilnya sudah tahu, ya. Terus apa ini? Jumlahnya? Tahu. Nah, kalau Bapak suruh menyebutkan siapa-siapa saja, tahu? Tahu. Waduh, jadi kalau sudah tahu, sudah hebat-hebat anak Bapak ini, luar biasa anak Bapak ini. Nah, tapi ya Bapak akan jelaskan lebih jauh lagi ya untuk materi orang-orang yang berhak menerima zakat ini. Namun perlu diperhatikan untuk jalannya pembelajaran kita hari ini, enak ya. Nanti selepas ini Bapak akan tayangkan video, enak ya. Nanti akan Bapak tayangkan video. Silahkan kalian amati video pembelajaran yang Bapak nanti akan tayangkan. Silahkan diamati. Terus itu nanti juga akan Bapak tambah dengan penjelasan melalui PPT ya. Akan Bapak jelaskan berupa materi ya melalui PowerPoint yang sudah Bapak siapkan, dan nanti Bapak juga akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Selanjutnya pula nanti Bapak akan berikan kesempatan untuk bertanya bagi yang tidak mengerti. Nah, ya boleh bertanya, boleh bertanya. Jangan malu-malu. Kalau orang malu-malu nanti apa? Peribahasa mengatakan malu bertanya. Malu bertanya apa? Sesat di jalan. Dan kalau malu bertanya apa? Sesat di jalan. Kalau misalnya kamu naik motor mau ke rumah kawan, ya tidak tahu rumahnya, ya taunya di mana kok, nengok sepedanya, kawan aku ini sepedanya warna merah, kamu nengok di jalan tidak ada sepeda warna, ada jalan sesat sampai ke kebun, ya. Coba bertanya, di mana rumah si Doni misalnya? Oh itu rumahnya yang ada cat warna biru. Nah, ya. Maka nanti kepada anak Bapak, kalau masih ada materi yang tidak paham, boleh Bertanya. bertanya sama siapa? Bapak. Ya, Bapak. Terus itu juga nanti kita akan diskusi ya. Nanti ada Bapak siapkan suatu permasalahan yang akan kita bahas bersama-sama. Nanti siapa yang sudah selesai untuk membahasnya, nanti boleh tampil ke depan. Nanti kita silahkan kepada anak Bapak nih yang sudah kelompok yang terbentuk ini, yang sudah selesai mengerjakan, nanti tampil ke depan. Siap? Siap. Siap ya tampil ke depan? Siap. Malu atau tidak? Tidak. Mantap. Berarti tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Nanti selepas kita diskusi, lalu Bapak akan menyimpulkan secara bersama-sama materi kita pada hari ini. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi ya. Nanti akan Bapak persilahkan kepada anak Bapak untuk mengisi soal yang sudah Bapak siapkan untuk hari ini, dan untuk selanjutnya kita adakan refleksi. Nah itulah
rangkaian jalannya pembelajaran kali ini ya. Ingat pembelajaran tadi langkah-langkahnya sudah siap? Oke, untuk pertama perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Baiklah anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk pertama pada kegiatan kita pembelajaran hari ini, Bapak akan tanyakan sebuah video, silakan diamati ya. Siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman, Adakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang mu'alaf yang dipuji hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang dilakukan Allah, dan Allah Maha mengetahui bahwa jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha. Tapi dicatat nah ya, mana yang penting. Golongan kedua adalah miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang menggunakan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Selanjutnya adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudara-saudara kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah gharim, yakni orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan. Anak-anak, tadi sudah sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira jelas apa tidak tadi? Oke, supaya tambah jelas, mari sama-sama perhatikan PPT yang sudah Bapak sediakan. Untuk pertama ini, mari sama-sama kita lihat di layar sana sudah ada Bapak tampilkan dalil orang yang berhak menerima zakat, yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Coba mari sama kita baca bersama-sama, yuk. Silakan baca terjemahan Nur. Yang kuat Nur. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan duduk orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang wajib Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, tadi kita sudah sama-sama membaca surah At-Taubah ayat 60, dan tadi juga kita sudah mendengarkan teman kita Nurisa membacakan terjemahan dari surah At-Taubah tadi. Anak-anak Bapak, supaya lebih jelas lagi, mari sama-sama perhatikan nilai itu sudah Bapak tampilkan di antara orang-orang yang berhak menerima zakat. Coba kita sama-sama hitung, ada berapa jumlahnya? 8. Ada 8. 8 itu seperti apa? Ini ya. Coba tangan 8 mana? Ini Pak. Kalau ini? 10. 10 kurang 2 berapa? 8. 8. Maka 8 golongan inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut juga dengan mustahik. Mana? Mustahil. Mustahik. Atau orang yang berhak menerima Zakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya apa itu? Fakir. Orang fakir. Yang kedua, Orang miskin. yang ketiga, Zakat. hamil, ya. Yang keempat, yang kelima, Orang berhutang. yang keenam, Orang yang berjuang di jalan Allah. yang ketujuh, hamba, Hamba saya. yang kedelapan. Itu Sarif. Nah, Bapak ingin menjelaskan kepada anak Bapak supaya terdapat kesamaan kita dalam penafsiran, ya. Karena apa khawatir nih? Khawatir kalau kalian tidak paham nanti bisa salah. Yang pertama coba. Yang pertama itu dia apa bacanya? Orang fakir. Yang kedua, Miskin. kita kadang ya tidak bisa membedakan mana orang fakir, mana orang miskin. Karena kita anggap sama, ya. Betul tak? Itu orang fakir atau orang miskin? Sama. Nah, coba kita sama-sama teliti, ya. Apa itu orang fakir dan apa itu orang miskin? Kalau orang fakir itu orang yang menderita, yang sangat kesusahan, yang punya ibarat kata itu di keterbatasan. Mungkin bisa saja sudah tua renta, ya, ataupun punya penyakit yang dia tidak dapat bekerja, sehingga kalau orang tidak dapat bekerja, dia tidak dapat cari apa? Duit. Cari makan atau cari duit? Tidak bisa cari uang. Kalau tidak ada uang, maka dia tidak bisa belanja beli makanan. Betul ya? Nah, jadi kalau ada orang misalnya yang di sekitar kita, ya, orang tua ataupun orang cacat, ya, yang tidak punya kebun, ya, dia di rumah sendirian, ya, itu perlu kita berikan apa? Satu, nah, kita berikan sedekah berupa makanan, bisa berupa uang, ya. Itulah orang fakir, orang yang menderita, yang punya kesusahan ataupun punya keterbatasan, ya, mungkin dia cacat ataupun sudah tua renta, ya, pekerjaan tidak ada, kebun tidak punya, untuk makan sehari-hari apa, dia membutuhkan apa? Pertolongan dari tetangga maupun saudara yang lain. Nah, itulah orang fakir. Yang kedua ada namanya apa? Orang miskin. Orang miskin ini, nak, dia itu punyalah pekerjaan. Badannya kuat nih kayak kita nih. Kamu kuat tak? Kuat. Makanannya. Nah, dia punya kekuatan, punya badan yang sehat, punya badan yang kuat, tapi untuk penghasilannya sehari-hari belum cukup. Misalnya pekerjaannya sebagai buruh, ya, hasilnya sehari itu ketika dia kerja dapatnya cuma 30.000 misalnya. 30.000. Coba kamu pernah nggak memikirkan pengeluaran bapak kita itu, bapakmu, ini bapak kan di rumah? Kalau penghasilan 30.000 cukup nggak kira-kira untuk memberikan nafkah sama istri dan anak-anak kira-kira? Jajan kalian aja kadang sehari nggak cukup 20.000. Kayak Iqbal nih, jajannya berapa kan? 5.000. Kalau kamu katanya 5.000 juga ya? Kalau anggur berapa jajannya? 10.000. Nah coba, kalau satu orang 10.000, anaknya 3 kali 10 berapa? 30. Penghasilan bapak kalian cuma 30.000. Cukup apa tidak? Tidak. Oh, nah
itulah gambaran orang miskin. Dia punya pekerjaan, ya, badannya kuat, cuma penghasilannya dia bekerja, dia kerja. Cuma kan sekarang ini dari pekerjaan kadang tidak mudah ya, susah sekali ya. Nah, maka orang miskin itu tadi yang kita lihat di tempat kita, ya, di tangga kita mungkin itu perlu mendapatkan apa? Bantuan, dan orang tersebut berhak pula menerima zakat. Kira-kira? Tahu bedanya fakir dan miskin ya? Yang ketiga ada namanya amil. Apa? Amil. Amil tahu tak? Tahu. Apa itu amil? Yaitu orang Pengurus zakat. Ada di tempat kamu? Hah? Ada. Di mana biasanya? Di masjid, ya betul. Biasanya pada bulan Ramadan, amil zakat itu ada di masjid. Dia mau tugasnya apa? Mengumpulkan zakat dan membagi zakat. Nah, walaupun tugas dari amil ini tadi mengumpulkan zakat, nah, tapi dia juga berhak menerima zakat nih. Paham nggak kira-kira? Ini tugasnya apa? Mengumpulkan zakat dan membagi zakat. tapi punya hak juga, punya bagian. Ya, nah, punya bagian untuk mendapatkan zakat. Jadi setelah misalnya nih zakatnya sudah terkumpul, ya, berasnya dapat berapa ton, uangnya dapat berapa juta, lalu dikumpulkan, dibagilah dari orang-orang yang berhak. Fakir berapa, miskin berapa, fisabilillah berapa, ibnu sabil berapa, lalu untuk amil, untuk panitia juga dia mendapatkan berhak juga. Paham kira-kira? Nah, baiklah anak bapak tadi sudah menayangkan video, ya. Kemudian sudah menjelaskan melalui tayangan PowerPoint yang sudah bapak sediakan. Nah, untuk ini kesempatan kepada anak bapak, mana pelajaran yang belum paham, yang tadi bapak sampaikan tadi yang belum mengerti, boleh bertanya ya, supaya dapat kita selesaikan apa yang tidak kalian pahami. Silakan kepada anak yang laki-laki boleh, yang perempuan juga boleh. Silakan bertanya. Ya, bapak kasih kesempatan. Yang laki-laki ya. Ya, silakan. Farhan, apa pertanyaannya? Apa perbedaan miskin dan fakir? Apa beda? Miskin dan fakir. Apa perbedaan fakir dan miskin? Ya, bagus pertanyaannya ya. Sebelum bapak jawab nih, ada kira-kira dari yang lain yang mau bertanya juga? Siapa? Ya, silakan Nurisa. Apa pertanyaan? itu fisabilillah dan apa itu contohnya? Iya, si Nurisa bertanya, apa itu fisabilillah dan apa contohnya? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus-bagus, tepuk tangan dulu. Ya, coba sebelum bapak yang memberikan penjelasan, mungkin di antara anak bapak ini tadi kayaknya pada serius menyimaknya, ya, fokus semua, ya. Kalau fokus itu bapak yakin ngerti nih dengan apa yang bapak jelaskan. Jadi silakan kepada anak bapak yang mau membantu untuk memberikan jawaban, silakan. Ya. Jawab pertanyaan siapa? Farhan. Pertanyaan Farhan tadi apa beda miskin atau fakir dan miskin gitu ya? Silakan. Bedanya kalau orang fakir sangat menderita dan tidak punya apa-apa. Kalau orang miskin mempunyai pekerjaan tapi belum bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Iya, bagus sekali jawaban si Pak. Tepuk tangan dulu. Kita kasih dia jempol. Top, mas, top. Iya, bagus jawabannya. Satu lagi jawaban yang bapak butuhkan untuk menjawab pertanyaan siapa tadi? Nurisa ya? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Saya Pak. Ya, apa? Arti fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan contohnya seperti guru ngaji, guru madrasah, dan panti asuhan. Oh, ya. Bagus jawaban anggota. Kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih jempol. Top. Oke. Kalau kita punya guru ngaji, apalagi guru yang di madrasah, para petugas syara di masjid, itu mereka juga termasuk apa nak? Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan itu dapat juga untuk mendapatkan apa? Zakat. Oke, bagus anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu diskusi. Siap diskusi? Siap. Oke, akan bapak berikan satu permasalahan ya. Silahkan disiapkan mental kalian. Nah,
Ini pertanyaannya, silakan kalian harus kerjakan ya. Setiap kelompok Bapak harapkan bekerja bersama-sama temannya untuk menyelesaikan masalah ini. Perhatikan. Nah, sama-sama baca. Silakan Bapak kasih waktu kurang lebih berapa menit? 5 menit selesai nggak kira-kira? Nah, silakan dibaca soalnya dan langsung dikerjakan. Silakan. Hah? Silakan. Silakan, ya, mulai. Kelompok yang sudah selesai boleh langsung tampil. Tuh. Rasa sudah cukup waktunya ya untuk membahas diskusi. Kelompok yang sudah selesai, mana kira-kira? Oke, kelompok 1 silakan maju. Boleh mengambil catatannya ya. Kelompok yang lain nanti silakan diperhatikan. Boleh memberikan tanggapan jikalau tanggapan ataupun jawaban dari kelompok 1-nya ada yang tidak sesuai menurut kalian, boleh kalian tanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi. Boleh, karena Amil yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang fakir, orang miskin, dan lain sebagainya. Dan menurut kami, baiknya Pak Heri membayar kepada Amil karena mereka mempunyai kewenangan. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Kata kelompok 1 boleh ya membayar kepada Amil karena Amil punya wewenang ataupun tugas, dan baiknya kata kelompok 1 dari hasil musyawarah dan diskusi baiknya kepada si Amil. Pada kelompok lain kira-kira jawabannya ada sama atau beda? Kira-kira ada perbedaan apa? Ada tambahan di kelompok lain? Ada Pak? Ada. Jadi kelompok mana tadi? Ya, kelompok 2. Apa tanggapannya? Tapi Pak, menurut kelompok kami lebih baik diserahkan langsung kepada yang berhak. Contohnya fakir dan miskin. Oh, langsung gitu ya? Iya. Oh, oke, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kelompok 2 ini punya pendapat beda, yang berbeda dengan kelompok 1. Kalau tadi kata kelompok 1 bagusnya melalui Amil, tapi kelompok 2 menurut kelompok 2 bagusnya langsung disahkan sama fakir, miskin ataupun yang lainnya ya. Nah, yang penting boleh saja keduanya boleh. Lewat Amil boleh, langsung juga boleh. Oke, silakan duduk temannya langsung aja. Oke ya. Sudah paham kira-kira di sini? Paham ya? Nah, baiklah. Setelah Bapak lihat, ada baiknya untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menangkap materi, Bapak ingin tahu dulu ya daya ingat kamu. Coba yang keempat maju ke depan, kita akan main satu game permainan. Silakan. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan mengadakan satu permainan, yaitu kita bermain kartu, mencocokkan kartu yang satu dengan kartu yang lainnya. Di sini sudah ada 8 orang, dan di sini sudah ada Bapak sediakan 8 kartu juga, terdiri dari 4 kartu biru dan 4 kartu pink. Oke. Kita bagi 2 ya, 4 ya. Nah, bagi sedikit 4. Nah, 4. Yang 4 ini coba. Yang 4 ini, kamu sini. Ada ke belakang. Ada ke belakang sana. Baris. Ya. Bapak kasih kartu satu. Ya. Sedangkan yang ini Bapak kasih warna pink. Nah. Oke, cara bermainnya, anak-anak lihat dulu. Ya, perhatikan. Yang warna pink itu adalah penjelasan dari yang warna biru, arti dari warna biru.
warna biru itu adalah golongan orang yang berhak, sedangkan yang warna pink ini adalah arti dari yang warna biru. Paham kira-kira? Nanti akan Bapak kasih hitungan 1 sampai 3, ya. Kamu mencocokkan ya. Mencocokkan dari makanan. Kalau tidak cocok nggak usah diterima ya. Paham? Paham kira-kira? Bapak kasih hitungan 1 sampai 3, nanti hitungan 1 sampai 5 selesai lah. Paham? Hitungan sampai 3 langsung ya. 1, 2, 3. Silakan. Dari mana? Ayo cari pasangan. Ayo. Kita sampai 5. Ayo. 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Silakan berdiri sesuai dengan pasangan kartunya, bukan pasangan orangnya ya, tapi pasangan kartu. Oke, kita lihat dari yang pertama dulu, betul apa salah kira-kira? Coba silakan dibuka, ditunjukkan. Yang birunya mu'alaf, artinya apa? Orang yang betul apa salah? Iya, betul. Sila semangat. Yang kedua, Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. iya, betul apa salah? Betul. Iya. Yang ini fakir. Penjelasannya orang yang sangat menderita tidak punya. Betul apa salah? Betul. Betul lagi. Ya, yang terakhir Amil, artinya panitia Yang membagikan zakat. pengumpulan dan yang membagikan zakat. Betul apa salah? Betul. Wah, ternyata betul semua berhasil. Yes, ya. Yes. Allah Akbar. Allah. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, nah, silakan dulu. Oke, untuk selanjutnya Bapak sangat bahagia sekali karena apa? Kalian dapat memainkan kartu tadi dengan berhasil, dan tentunya kalau berhasil berarti anak-anak Bapak itu sudah paham ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah berada di penghujung pelajaran kita. Oke, harap anak, yakni 6. Sekarang kita sudah berada di ujung pembelajaran kita. Marilah kita sama-sama simpulkan pelajaran kita pada hari ini, ya. Kita simpulkan ya, secara bersama-sama. Oke, dari awal tadi sudah Bapak jelaskan tentang materi kita, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yuk, silakan. Apa yang bisa kalian sampaikan untuk Bapak dan didengar oleh kawan-kawan semua? Yuk. Taubah ayat 60. Iya, bagus Reja. Yaitu surat yang membahas tentang orang yang berhak menerima zakat, yaitu surat Taubah ayat 60. Apalagi kira-kira? Orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? 8. Iya, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada lagi kira-kira? Coba, tadi katanya ada 8. Coba kita sama-sama sebutkan. Yang pertama apa? Yang terakhir ada berapa tadi ya? 8. Ingatlah, mudah-mudahan pelajaran ini dapat kalian pahami, dan kalau kita sudah mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat, supaya apa? Supaya kita tidak salah nanti dalam memberikan zakat kepada orang-orang tadi. Paham kira-kira? Oke, untuk selanjutnya Bapak kasih tugas untuk kalian kerjakan ya. Baiklah anak-anak, ini sudah Bapak sediakan soal 5 yang harus kalian jawab ke depannya ya. Silakan. Oke, silakan dibaca soalnya dan diisi dengan sebenar-benarnya. Oke, apakah waktu 5 menit? Selesai ya kita 5 menit ya? Silakan.
Oke, waktunya habis. Silakan kumpulkan. Sudah semua ya? Oke, mudah-mudahan hasilnya baik ya. Amin Allahumma. Amin. Baiklah anak semua. Tadi sudah sama-sama kalian mengerjakan soal. Harapan Bapak semoga hasilnya memuaskan baik bagi Bapak maupun bagi kalian semua. Amin Allahumma. Amin. Dan untuk akhirnya sebelum Bapak tutup, Bapak ingin tahu bagaimana pesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Dari awal Bapak menyampaikan pelajaran sudah berusaha semaksimal mungkin supaya kalian dapat semangat dan dapat memahami pelajaran hari ini. Tolong berikan masukan kepada Bapak tentang pelajaran hari ini. Ya, silakan siapa yang mau memberikan tanggapan untuk pelajaran hari ini ya? Alhamdulillah. Semoga perasaan Iqbal itu mewakili teman-teman semua, ya dah. Pelajarannya banyak, tapi ikhlas kan? Ya, amin ya. Selanjutnya, kira ada lagi yang berani memberikan pendapat? Iya, Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah dimengerti. iya. Anak semua, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita membahas tentang apa ini nak? Mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima. Kalau sudah tahu, anak-anak, kalau sudah tahu, semoga kita kedepannya tidak salah dalam memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima. Dan kita boleh memberikan zakat itu boleh melalui amil maupun langsung kepada orangnya juga boleh. Ya, sama amil boleh, sama orang yang langsung juga boleh. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini. Namun untuk Bapak kasih untuk selanjutnya dikerjakan soal pilihan ganda ya, yang 1 sampai 15 di buku paket kalian ya. Di depan kita periksa. Pak kira-kira 15 soal pilihan ganda silahkan dikerjakan. Dan mari sama-sama kita tutup dengan bacaan surat Al-Ma'un. Ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma. Amin. Sekian dari Bapak Heri Bilai Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.